أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah, kita melanjutkan tentang tema 70 dosa besar. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya ulangi kembali bahwa dalam kehidupan kita yang sementara ini, yang pasti dan pasti cepat atau lambat, siang atau malam, pasti kita akan kembali kepada Allah. Dan hakikat kita dalam kehidupan ini diantaranya untuk menyempurnakan iman Islam kita. Iman Islam kita itu tidak akan sempurna kecuali melalui proses dua perkara saja. Dua perkara ini gampang dihafal. Yang pertama, kesempurnaan agama ada dua. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau di antara kita baru melaksanakan satu di antaranya dari dua ini, hanya menjalankan perintah, sholat, puasa, zakat, ini tetap tidak terhindar daripada bisa masuk neraka. Karena dia tidak menghindarkan dari dosa-dosa yang Allah Ta'ala berikan peraturan kepada kita. Contohnya hadirin dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Baihaqi rahimahullah. Nabi bersabda, ayyumal lahmin nabat min haram. Siapa saja orangnya yang tubuh dalam dirinya itu, daging tumbuh dalam dirinya, min haram, dari yang haram, kata Rasul, fannar aula bih. Sekalipun dia sholat, dia puasa, tetap saja bisa masuk neraka itu. Karena kita harus menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya. Ada orang udah dijamin tuh diijabah doanya. Kita kembali kepada hadis yang lain dalam Sahih riwayat Imam Muslim, yang mana orang ini sudah ada potensi untuk diijabah doanya. Kenapa? Karena dia musafir. Dzakara rajul yutilus safar, kata Rasul, ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan musafir. Musafir ini udah mendapat jaminan diijabah doanya. Musafir, doa waktu sujud, doa ketika tahiyat akhir, doa di antara adzan dan iqamat, doa setelah habis sholat 5 waktu, doa di waktu tahajud, doa ketika sakit, doa ketika turun hujan, doa ketika seseorang dizolimi, betul? Doa ketika buka puasa, doa sedang musafir, musafir untuk silaturahim mudik, musafir untuk haji dan umroh, musafir untuk menuntut ilmu, musafir untuk ikatan dinas keluar kota dari kantornya yang wajib dia jalankan, itu musafir yang diijabah doanya. Tetapi kemudian kata Rasul, ash'as, yang mana rambutnya acak-acakan, akbar, berdebu, ya muddu yadai ilas sama, dia angkat tangannya tinggi-tinggi tuh, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, hajatku begini, begini, begini. Dikomentari oleh Rasul, apa kata Rasul? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, bajunya dibeli dari uang haram. Wa guzziya bil haram, daging tumbuh dalam dirinya dari yang haram. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau diijabah doanya? Hadirin, we are not free. We have some rules from Allah Ta'ala. Gitu kan? Day or night, siang malam, kita punya peraturan dari Allah. Nggak boleh seenak-enaknya nyari nafkah, tidak boleh seenak-enaknya makan, minum, dan lain-lain. Nah, kita udah bahas kemarin di catatan saya ini sampai nomor
Nomor berapa sih? Oh, lupa. 6 ya? Antum catat. Oke, alhamdulillah. Nomor 6. Alhamdulillah ini ada yang nyatet. Jadi saya nggak usah buka itu lagi. Yang pertama hadirin saya inikan sedikit. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua membunuh. Ya Allah, membunuh yang jiwa tidak berdosa. Kayak kemarin tuh berapa 2 hari lalu ada 3 atau seminggu lalu satpam di Cakung, Pak, yang ditembak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi udah ketangkep ya. Yang ketiga hadirin mengamalkan ilmu sihir, ilmu santet. Yang keempat adalah tinggal sholat 5 waktu. Udah kami bahas tuh. Tinggal 5 waktu sholat. Ya, sholat wajib. Udah kita bahas. Yang wajib kodoknya juga. Yang pernah ninggalin sholat wajib kodok, bertobat dan mengkodok. Yang kelima adalah tidak bayar zakat. Padahal udah sampai nisabnya. Yang keenam tidak puasa Ramadan tanpa uzur. Nah, kita masuk sekarang nomor 7. Ya. Hadirin, nomor 7 adalah fitarkil haji ma'al qudrah. Al-kabira as-sabi'ah, dosa besar ketujuh, tidak berhaji ketika sudah mampu. Bapak Ibu sekalian, di setiap harta kita di situ ada amanah Allah. Contohnya kemarin yang kita bahas, Bapak Ibu ada uang setara dengan 85 gram emas, 170 juta. Masuk 1 tahun. Itu kan wajib 2,5%. Sekitar 4 juta, 3 juta sekian. Setiap tahun tuh kalau ada segitu wajib. Setiap tahun istiqomah tuh di ATM Anda ada 1 miliar. 25 jutanya tuh amanah, bukan milik Anda lagi. Kasih ke fakir miskin. Kasih kepada musafir. Kasih kepada orang-orang punya hutang, hamba sahaya. Kalau budak nggak ada sekarang hamba sahaya. Ya, berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu bukan milik kita lagi. Kalau enggak, dipanaskan di api neraka 25 jutanya akan disetrika jidatnya, punggungnya, zuhurnya. Surat At-Taubah ayat 35. Nah, ini juga berhaji fitarkil haji ma'al qudra alaih ketika udah mampu, Pak. Nanti kita jelaskan kategori mampunya seperti apa. Kita buka dulu ayatnya dari Imam Zahabi rahimahullah, Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, dan kewajiban manusia kepada Allah hajjul bait, berangkat haji ke Baitullah, man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi sabila, untuk mengadakan perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha, maka siapa orang yang kafir kepada syariat ini, fa innallaha ghani 'anil 'alamin, Allah tidak memerlukan makhluknya. Ibadah kita tidak membuat Allah bertambah keagungannya. Maksiat kita tidak berkurang keagungan Allah 1 inci pun. Maksiat dan ketaatan yang kita buat kembali kepada kita. Allah mah nggak ngambil apa-apa. Allah tidak seperti makhluknya, bikin mobil, bikin motor, bikin kursi, bikin laptop, tapi ngambil benefit. Allah nggak begitu. Allah ciptakan langit, bumi, arash. Allah ciptakan manusia, binatang. Allah tidak ngambil benefit sedikit pun. Itu masalah akidah berarti. Tafsiran daripada fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik, begini hadirin, kategori mampu. Ini nomor 7 ya, belum ditulis. Tidak berhaji ketika sudah mampu. Para jamaah, kategori mampu, sengaja nih saya tulisin biar jelas. Kategori mampu adalah dia punya sandang. Seorang kepala keluarga yang udah bisa memberikan sandang kepada anak istrinya. Pak, di sini ada yang outfit kita harganya 8 juta, Pak. 1 setel baju celana. Antum berapa nih, Pak? 200.000 kan? Ada yang sampai 8 juta 1 setelnya, Pak? Nggak ada ya. Artinya sandang nih di Indonesia murah lah, 100.000, 200.000. Oke, kita belikan jilbab istri kita dari yang terbaik lah, katakan Robbani atau merek lain, paling 500.000 segitulah. Atas bawah tuh.
Ya, long dressnya sama jilbabnya. Atau kalau Anda pakai jas, pakai apa? Jas paling berapa lah? 750 atau 1 juta atau 1,5 juta. Ya, itu kategori sandang 200 ribu lah untuk pakaian hari-hari. Gampang itu. Yang kedua adalah pangan. Hadirin, saya beli di warung Almas nih yang baru buka tuh. 25.000 udah dapat 1 ayam, nasi kebuli. Atau kalau di warteg Pak lebih murah. Ya, 18.000 udah ayam, pakai orek tempe, pakai oseng-oseng apa? Oseng-oseng toge gitu ya, sama nasinya. Murah. Kemarin saya umroh Pak. Udah bosen tuh kita makanan hari-hari makanan Arab gitu kan, berminyak. Akhirnya di belakang Hotel Hilton, kita tinggal di Hilton, kita cari bakso, ada bakso tuh. Saya sama istri makan berdua, sama teh tarik, makan di situ. Nanya setelah selesai, berapa Pak? Karena orang Indonesia ininya, apanya, waitersnya itu, pelayannya, berapa Pak? 100 real Pak Ustadz, 100 real kita bayar. Kita pulang ke hotel, kita hitung 100 real kali 4.000. Ya Allah, 400.000. 2 mangkok bakso aja 400.000. Udah kita belanja di Tower Zamzam. Di Sopwah ada food courtnya di sana. Kita beli ya. Berapa Pak sekali makan kenyang? 40 real, 50 real. Rupanya Indonesia kayak gini-gini Pak. Masih barokah juga tuh. Makanan murah. 20.000 bisa makan kenyang. Di Mekah nggak dapet Pak. 20.000 tuh 4 real. Kurang lebih 4 real, paling cuma dapat kebab yang kecil gitu. Ya. Ini Masya Allah, masih murah pangan. Sekarang seorang kepala keluarga yang udah punya papan. Nah, kalau papan cukup mengucurkan keringat seorang kepala keluarga. Di Jakarta masih ada nggak rumah 500.000? 500.000, maaf, 500 juta. Nggak ada. Tapi di tempat kami di Bekasi Pak, masih banyak. Ya, terutama di Babelan tuh tempat saya tinggal, tempat pesantren saya di sana, Babelan terus ke Gabus, itu banyak perumahan-perumahan baru dibangun yang tanahnya cuma 66 meter persegi, 70 meter persegi gitu ya. Anak-anak kita yang gaji UMR, yang kerja di pabrikan Kerawang, Cikarang, itu bisa udah beli rumah Pak. DP-nya hanya 3 juta, kemudian tiap bulannya 1,5 juta. Tapi ada bonusnya. Kalau pulang jam 11 malam dibegal. Bonusnya begal, la haula wala quwata. Itu selalu Pak. Jadi anak-anak kita nggak ada yang berani pulang. Apalagi kalau motornya apa? PCX sama apa? NMAX gitu ya. Bener selalu dibegal. Naudzubillah. Baik. Maksudnya kalau rumah hadirin, seorang kepala keluarga ini udah punya rumah, sandang pangan papan include di dalamnya, itu kategori mampu. Kemudian dia wajib berhajinya saya contohkan. Akhirnya dia ada uang 600 juta cash. Dia belikan Zenik Pak. Ini bukan endorse ya, sebagai contoh aja. Zenik terbaru 600 jutaan. Saya bilang, Pak, Anda ini kategori udah wajib haji. Dan cara wajib hajinya itu untuk menggugurkan kewajiban, daftar. Karena haji ini ada waiting listnya. Kalau daftar pakai reguler. Jadi gimana Ustadz? Saya tanya, rumah Anda di mana? Di Bekasi Pak Ustadz. Kantor di mana? Di sini. Di kantor di Merdeka Selatan tuh, di samping gedung Perpusnas. Contohnya ada orang di situ. Baik, dari Bekasi ke situ pakai mobil 200 juta cukup nggak? Cukup Ustadz. Ya, Pak Pajero 2012 itu 200 juta. Kalau nggak percaya sini saya beliin. Yang exit tapi. Ya. Atau kalau antum mau expander, dapat tuh 200 juta 2 tahun 2020. Cakep. Saya baru berapa hari lalu Pak ke Jawa Timur pakai mobil kecil, enak juga tuh, Sienta. Biasanya pakai Pajero, kita pakai mobil sekecil. Wah, enak ternyata nih. Narik 120 juga masih ngacir dia. Sienta itu cuma 160 juta. Oke. Saya katakan, uang Anda jangan belikan Zenik, belikan mobil yang 200 juta. Ya. Katakanlah itu atau Innova Second lah, terserah namanya apa. Baik. Kemudian ini sisa berapa berarti? 400. Nah, 400 itu daftar.
Kenapa? Karena Anda sudah kategori mampu. Khawatir, Pak. Ingat nggak 10 hari lalu atau seminggu lalu, Pak? Ada orang sore-sore mau pulang kantor di Pondok Indah. Mobilnya kena apa? Ke pohon apa tuh? Pohon palemnya emang gede-gede itu. Mobil Lexus, Pak. Langsung gepeng. Dia meninggal di situ. Padahal rencana dia sore hari tuh mungkin mau bersendagurau sama anak istrinya, ngopi dan macam-macam, istirahat pulang kantor. Ternyata pulang ke kampung akhirat. Saya katakan, kalau Anda udah daftar, besok kita mati, gugur kewajiban. Oke, daftar. Cara daftarnya yang pertama, pakai reguler pemerintah. Ya. Ya, enggak usah dipandang yang korupsinya lagi lagi apa nih? Lagi bergulir gitu ya. Serahin aja deh sama ahli hukum. Yang pertama, daftar pakai reguler. Berdua sama istri. Satu orang daftarnya berapa? 25 juta. Kali 2. Ya, kali 2 maksudnya sama istri. Gitu kan? Kali 2 orang. Berarti berapa? 50 juta. 50 juta sisanya berapa dari 400? 350 juta hadirin. Ini memang yang 50 juta ini WL-nya. WL itu waiting list. Waiting listnya berapa tahun? 20 tahun ya, lumayan lama ini ya Allah, 25 tahun katakan. 300 jutanya belikan emas. Ini banyak untungnya. Simpen deh tuh. Tahun 2015 Pak, saya jual emas dinar saya di komunitas kita. Ya, atau saya jual emas saya 10 gram. Laku 10 juta. Tahun ini saya jual 10 gram, jadinya berapa tahu? 10 gram, 24 juta. 100% lebih untungnya. Tapi, kalau kita memang sudah invest 10 tahunan. Kalau Anda beli emas sekarang, jual besok, rugi insya Allah. Turun harganya. Maksudnya kalau udah begitu nyata tuh. Apalagi ini, kan waiting list berapa tahun? 25 tahun. Intinya kalau Anda daftar aja pakai reguler, udah gugur kewajiban. Yang duit tadi 350 pun mau dibelikan kendaraan yang lebih bagus lagi, bisa juga. Artinya daftar dulu. Padahal kalau dia mau belikan kendaraan lagi masih ada 550. Cuma kan sayang, Pak. Ya, kita beli Pajero, kita beli ini. Udah 5 tahun sekarang nih. Berapa harganya? 300-an. Dari 600, 300-an turun. Yang kedua, hadirin, daftar pakai yang lebih cepat. Plus. Kebetulan kita ada travel juga, travel yang plus. Ya, kita nggak main furoda. Karena furoda nanti orang-orang itu terkena kasus. Termasuk Ustadz siapa itu kemarin, tetap terkena kasus, harus diproses. Kenapa Anda menerima? Begitu kan, bisa terkait juga. Makanya kita nggak main furoda, kita mainnya plus. Hadirin, yang plus itu daftarnya adalah 4.000 US dollar. Hadirin, 4.000 US berapa, Pak? Sekitar berapa? Ini kan orang kantoran, masa nggak cepat ngitungnya? 4.000 kali 16 berapa? Anggap aja 70 juta ya. Anggap 70 juta kali 2 sama istri dia. Berarti 140 juta. Ini waiting listnya cepat, Pak. WL-nya cuma 5 tahun. Tuh. Nah, sisa uangnya berapa? Dari 400 tadi. Ya, masih ada 260. Ini beli emas 5 tahun ke depan lumayan tuh, udah ada untung juga. Intinya hadirin, kalau Anda sudah kayak begini, itu gugur kewajiban, Pak. Tapi ada orang enak-enak, pakai mobil, dia nggak perhatikan perintah Allah, meninggal tiba-tiba, lihat dosanya. Kita bacakan hadisnya. Dalam riwayat daripada Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kata Nabi, man malaka zadan, siapa orangnya yang memiliki bekal, itu ya, man malaka zadan warahilatan, siapa orang yang memiliki bekal dan kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala, walam yahujja, tapi dia tidak berhaji, fala alai ayyamut yahudiyan au nasraniyan, awas kalau dia nggak berhaji juga, kalau udah mampu, bisa jadi matinya mati Yahudi dan Nasrani.
Kalau dia meniadakan kewajiban hajinya, bisa jadi matinya seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kalau dia tidak meniadakan kewajiban, tapi karena malas untuk menjalankan ibadah haji, maka matinya dosa besar, mirip-mirip kayak Yahudi dan Nasrani, sekalipun tidak murtad. Nah hadirin, kenapa? Karena Imam Dhahabi berkata, Allah berfirman pada ayat yang tadi kita sampaikan tuh, Ali Imran 97. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia berhaji kepada Allah bagi yang sudah mampu. Hadirin, kasus selanjutnya nomor 3, Pak. Para jemaah, ada nomor 3. Seseorang usia udah 65 tahun. Tiba-tiba ia dapat warisan 200 juta. 200 juta nggak bisa nih dipakai untuk plus. Karena plus itu nanti dengan pelunasan hampir 300 juta. Lalu dia berangkat pakai reguler, umur udah 65. Sedangkan waiting listnya berapa tadi? 25 tahun. Masa ia berangkat haji umur 90, nggak diterima sama pemerintah Saudi. Orang yang kayak begini, Pak, rumah udah ada, sandang pangan papan ada, tiba-tiba dia dapat warisan. Nggak banyak lah, 200 juta. Contohnya, itu nggak wajib haji. Dia daftar pun berangkatnya 25 tahun ke depan. Umurnya berapa? 90 tahun. Nggak mungkin. Nah, orang kayak begini berarti tetap. Tapi dia bagus nih. Orang kayak begini bertanya, Pak Ustadz, saya rumah ada, biaya anak-anak ada juga Ustadz. Tapi saya dapat warisan nih cuma 200 juta Ustadz. Saya bagaimana berangkat hajinya? Saya bilang, nggak bisa Pak, nggak cukup. Kalau pakai reguler pun waiting listnya umur Anda 90 tahun. Kalau pakai plus, bisa 300 juta. Jadi, orang kayak begini apabila ada kasus seperti ini dan yang mirip seperti ini wajibnya bukan haji, Pak. Wajibnya apa? Umroh. Karena umroh juga hukumnya wajib. Baik. Kasus keempat. Saya mengajar, Pak, di rumah seorang pengusaha. Ya, kalau pengusaha ini maksudnya dia bukan jual mobil-mobil kayak Innova, kayak Pajero, tapi yang dia jual Ferrari terbaru SF90 gitu ya. Itu harganya hampir 15 M. Ini benar, kasusnya benar, saya ngalamin. Kemudian dia punya Aventador juga terbaru gitu. Harganya bisa 13 M. Yang paling murah tuh wagon G-Class, Mercy G-Class gitu, yang harganya hampir sekitar 8 M. Terus di carportnya itu, di showroomnya semuanya total ada 60 M. Ketika saya ngajar di tempat beliau, taklim kayak gini, iseng-iseng nih, udah tanya jawab selesai, udah lagi dihidangi makanan. Saya tanya, Pak, dulu haji tahun berapa Pak? Mungkin tiap tahun Bapak ya berhaji, karena banyak banget mobil mewahnya. Dia bilang, Ustadz, saya belum haji Ustadz. Nah, tapi dia nggak tersinggung, karena saya nanyanya apa? Dulu haji tahun berapa? Gitu. Bilang, berangkat Pak, khawatir umur nggak ada. Duit Anda ini ternyata di apa? Di kandangnya itu, harga mobilnya hampir 60 M. Saya urus ini, nggak usah pakai yang nomor 1, nomor 2, nggak usah pakai reguler, tidak usah juga pakai yang plus, langsung pakai apa? Furoda. Yang 2 tahun lalu Furoda masih ada. Dia sama istri berdua naik Maktur 1,1 M, dua-duanya jadi 2,2 miliar. Ah gampang lah, mobilnya aja segitu harganya. Dia berangkat, alhamdulillah. Hadirin, harta ini amanah, ya. Jangan cuma kita mau senang-senang atau bergaya. Untuk masalah apa itu outfit kita berkendara dan macam-macam, tapi kita abaikan dari perintah Allah. Jangan seperti itu. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini sampai jam berapa Mas? Kurang seperempat. Masih lama ya berarti. Perasaan saya udah ngomong 1 jam. Yang ke-8, dosa besar yang ke-8 hadirin, uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah. Ya. Kalau di Eropa atau di Jepang, orang tua yang udah sepuh banget, Pak, anak-anaknya nggak mengurusin tuh. Rata-rata ditaruh di mana? Panti jompo. Saya lama di India, Pak. Saya study di India, ngambil fakultas hadisnya di sana, India Pakistan. Di India itu kalau orang tuanya udah sepuh banget, lebih kejem Pak. Ditaruh aja di tepian hutan gitu.
Edan memang. Tapi Islam, kalau orang tua udah sepuh begitu Pak, itu ladang pahala untuk kita semua. Makanya lihat ayatnya itu pada surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita supaya tidak menyembah selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapak kita berbuat yang baik, berbakti kepadanya. Hadirin, dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda bahwa, kata baginda, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Wasukhtullah, dan marahnya Allah, murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Artinya ketika orang tua kita perintahkan pekerjaan baik, amal baik, tapi kita nggak lakukan, orang tua murka, Allah pun murka. Bukan orang tua kita yang memerintahkan kebatilan. Kalau orang tua memerintahkan kesesatan, nggak boleh kita ikuti. Tetap sekalipun tetap wajib untuk menghormati. Contoh, ada sahabat Nabi yang bernama Nadhr bin Anas. Beliau masuk Islam. Ibunya bilang, wahai Nadhr bin Anas, aku yang melahirkanmu. Kenapa kamu pindah agama mengikuti agama Muhammad? Kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, maka ibu tidak akan makan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Kata Nadhr bin Anas, wahai bunda, saya tetap menghormati bunda. Tetapi ketika saya diperintahkan untuk kembali menyembah berhala, saya tidak akan ikut bunda. Itu nggak apa-apa seperti itu. Sekalipun bunda tidak makan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, seumur hidup tidak makan, saya tidak akan berubah keyakinan akidah saya. Tapi tetap saya harus menghormati bunda. Akhirnya ibunya masuk Islam juga. Jadi ingat, ketika orang tua perintahkan kebatilan, kesesatan, nggak boleh ikut. Tetap sekalipun wajib menghormati. Atau diantara kita ada yang mu'alaf, orang tuanya non muslim, tetap wajib berbakti itu kepada kedua orang tuanya. Makanya hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan dalam hadis Bukhari, ja'a rajulun yasta'din an-nabi SAW fil jihad. Ada seorang anak muda minta izin sama Rasul untuk berangkat jihad. Tapi Rasul mengetahui ayah ibunya udah lansia, udah sepuh, dan dia anak tunggal. Lihat, berbakti kepada ibu dan bapak melebihi kewajiban jihad. Kata Rasul, sebentar nak, ahayyun walidak, seingat saya kan bapak ibumu nggak ada yang ngurus. Bapak ibu udah sepuh kan? Masih ada kan? Iya ya Rasul. Siapa yang ngurus nanti kalau kamu saya izinkan untuk berangkat dalam berjihad fi sabilillah? Maka kata anak muda ini, nggak ada yang ngurus ya Rasul. Kalau begitu, kata Nabi, fa fihi ma fajahid, jihadmu adalah berbakti kepada ibu bapak, merawat ibu bapakmu. Nggak usah berangkat kamu, biar sahabat-sahabat yang lain. Satu keluarga sahabat lagi ada yang 2 orang Pak, abang beradik. Kata Rasul, yang satu berangkat, yang satu jaga orang tuanya. Seperti itu Islam, menghormati daripada kedua orang tua kita. Hadirin, dalam hadis yang lain, coba saya buka dalam Sahih Bukhari Muslim yang lain, ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah kira-kira orang pertama kali yang saya harus berbakti kepadanya? Maka kata Rasul, ummuka, sampai 3 kali itu. Ya, Nabi sabdakannya ummuka, ummuka, ibumu, ibumu. Ini hadisnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah orang pertama kali yang harus saya bakti kepadanya? Qala, Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summa qala, siapa lagi ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ini bukan berarti ibunya ada 3 ya Pak. Jangan salah paham si suaminya nih tuh, istrinya 3 gitu. Bukan itu, tapi apa? Penekanan kepada ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Yang terakhir baru summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasul yang saya harus berbakti? Abuka, barulah bapakmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, ingat, banyak dalilnya Pak.
berbakti kepada kedua orang tua kita masih tetap berlanjut sampai mereka sudah meninggal. Coba disebutkan Pak, ngerti nggak? Ya, ini bakti seorang anak tidak putus sekalipun orang tuanya sudah apa? Sudah wafat. Contohnya apa? Satu, mendoakan setiap habis sholat, waktu tahajud, mendoakan ortu kita. Saya singkat ya, orang tua kita. Yang kedua apa? Udah meninggal nih. Itu hebatnya Islam. Berbakti kita sama bapak ibu nggak putus sekalipun sudah meninggal. Yang kedua apa? Yang kedua, hadiahkan amalan-amalan, baca Quran, sholat, puasa, haji umroh. Haji umroh yang susah aja diizinkan oleh Rasul. Hajikan, umrohkan. Ya, hadiahkan pahala amal soleh. Sedekah. Setiap pagi itu Pak, usahakan pagi-pagi kita udah bawa duit Pak ke masjid. Mau sholat subuh. Mau 5.000 kek, 10.000 kek, 50.000, masukin. Kalau ada yang sehari bisa 50.000, ya tergantung penghasilan Anda gitu maksudnya. Karena banyak keperluan juga. Masukkanlah kata-kata 20, contohnya 20.000. Ya Allah, pahalanya juga untuk ayah ibu saya. Gitu. Bahkan kalau ibu kita punya hutang puasa, Rasul yang katakan silakan kodok puasa ibumu yang sudah meninggal. Ibu punya hutang puasa sebulan. Kata Rasul, boleh kamu kodokkan. Itu hadiah pahala amal soleh. Ini lihat hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Ya. Makanya kemarin saya umroh tuh yang tadi saya ceritakan. Kebetulan kita paketnya itu sampai 12 hari Pak. Kita ngambil 12 hari. Cukup lama tuh. Ya, jadi di Mekah bisa 6 hari, di Madinah bisa 4 hari. Pulang pergi 12 hari. Wah, puas-puasan tuh. Hari pertama kita udah umroh selesai. Hari kedua saya berangkat sama istri lagi ke Tanim. Ya, saya untuk ibu saya, istri untuk ibunya. Hari ketiga saya untuk ayah saya, istri untuk, begitu terus. Banyak itu hadisnya. Untuk menunjukkan bakti kita tidak terputus sekalipun sudah meninggal. Ini saya bawakan hadisnya yang puasa dulu, coba lihat. Nomor 1852 dalam Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari itu. Ja'a rajulun ilan Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasul, ibuku udah meninggal dunia. Matat artinya mati, meninggal. Wa 'alaiha shaumu syahrin, tetapi ibu saya punya hutang puasa sebulan ya Rasul. Pertanyaannya, afa aqdihi anha? Boleh enggak saya mengkodokkan puasa ibuku? Ibu mah udah meninggal, nggak bisa beramal soleh lagi karena punya hutang puasa. Anaknya mengkodoin, boleh tidak? Qala, Rasul menjawab, na'am. Apa arti na'am? Ya, silakan. Bagus nih Pak. Contohnya gini. Ibu kita masuk ICU 23 Ramadan. Masuk malam takbiran, 1 Syawal, 2 Syawal meninggal. Berarti hutangnya berapa? Seminggu. Itu kita kodoin Pak. Diizinkan oleh Nabi. Dari situ Nabi bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Karena hutang kepada Allah lebih berhak, lebih penting, lebih wajib ayyuqda untuk dikodok. Hutang ibadah kepada Allah dikodok. Ini yang haji, coba. Satu lagi deh, satu hadis lagi. Ya, Mas ya, satu lagi. Yang haji, Pak, kata Rasul, hujja'an abik wa'tamir. Umrohkan bapak ibumu. Nih, sebentar. Riwayat Imam Nasai kita buka. Tuh. Bahkan ini orang tuanya masih hidup, tapi udah sepuh banget. Nggak bisa naik pesawat, nggak bisa ini itu. Kata Rasul, hujja'an abik, silakan hajikan bapakmu, ibumu, wa'tamir, ataupun umrohkan mereka. Ini namanya bakti kepada orang tua. Kalau kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh, bakti kepada orang tua yang gratis, Pak. Nggak pakai perlu menyediakan akomodasi apa pesawat tiketnya ini itu visa dan macam-macam. Ada yang gratis apa? Doa. Setiap habis sholat, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama. Naudzubillah hadirin,
orang yang tidak terdidik agamanya, orang tuanya dipukul, ada orang tuanya dibunuh, naudzubillah. Semoga ya dengan kita mempelajari ini makin memberikan kepada kita ketakwaan yang lebih sehingga kita bisa jalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 5 menit nih. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Lama nggak bertanya jawab, kali ada. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, silakan. Ya. Ya, yang jelas kalau masih ada utang, Pak, belum wajib haji. Karena orang seapapun amal solehnya yang paling hebat, mati punya hutang, nggak mau bayar, nggak masuk surga. Ada, Pak, orang yang dia paling hebat masuk surganya siapa? Mati syahid. Itu langsung tuh, nggak pakai ditanya-tanya. Dia punya utang. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Coba saya buka dulu deh. Ya, kata Rasul, yughfar li syahid, diampuni dosa orang yang mati syahid. Kullu dzambin, semua dosanya diampuni. Itu ya. Nomor 4991 kata Rasul, yughfar li syahid, diampuni dosa orang yang mati syahid. Kullu dzambin, semua dosanya, illa daina, kecuali apa? Hutang yang enggak mau bayar. Bapak punya tadi 600 juta, lalu berangkat haji, meninggal di sana. Padahal ada hutang, waduh bahaya tuh. Tunda dulu hajinya, umrohnya, daftarnya, bayar hutang dulu. Makanya kenapa lagi dalam pembayaran zakat, Anda ada nih profit sama benda-benda yang harus dizakati dari perdagangan 1 miliar. Tapi Anda punya hutang 300 juta. Itu 2,5%-nya bukan dari 1 M. Keluarin dulu 300 juta untuk bayar hutang. Berarti sisa berapa? 700. 700 baru dikeluarkan 2,5%. Hutang nih bahaya, Pak. Makanya kalau ada tetangga atau keluarga saya mau ngutang gitu, kita kasih aja deh, gratis udah. Karena silaturahim jadi putus, Pak. Melas-melas mintanya, tolong dong Ustadz, saya usahanya collab gini. Mana ngutangnya 300 juta, belum bayar-bayar gitu. Ya, mendingan emang repot lah kalau orang berhutang kayak begini. Dikasih salah, nggak dikasih keluarga gitu ya. Tapi kalau kita yang berhutang, bagus kita bayar. Jangan tunda-tunda. Ya, kecuali orang itu mengikhlaskan. Ada lagi? Ya. Ya. Betul. Piutang yang ada di orang itu harus dizakatin sampai kita mengikhlaskan. Iya. Selama kita masih ada harapan mau dibayar gitu, itu berarti uang kita yang mengendap. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau emang udah gelagatnya nggak mau bayar, supaya Bapak nggak kena zakat, ikhlasin aja. Tapi 1 miliar Ustadz, gimana boleh ikhlasin? Kalau nggak gitu ya udah bawa ke ranah hukum. Ada loh Pak, orang-orang berhutang itu susah banget bayarnya. Naudzubillah, subhanallah. Ini saja kita akhiri dengan sama-sama baca kafarah majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.